bicarakan hal seluk-beluk tanah, seluk-beluk pupuk, seluk-beluk hara dan sebagainya, ya. Jadi seperti ini ya, bagaimana kenampakan dari tanah ya. Clay, lempung ya, lempung ini biasanya dibuat oleh manusia, ini digunakan sebagai bahan untuk batu bata, genting ya, kemudian debu dan pasir. Ini apa lagi ini? Sebentar Mbak. Ini seperti yang tadi saya utarakan yang di awal tadi ya, bahwa sebagian besar itu air ini digunakan untuk proses fotosintesis ya. Dari berbagai macam tanaman ini kandungan air utamanya pada bagian-bagian organ yang digunakan untuk kemanfaatan manusia ini juga beragam ya, misalnya wortel, kemudian kol, kembang kol, sayur-sayuran hortikultura yang lain, kemudian biji, kemudian kayu, itu kandungan airnya akan berlainan ya. Misalnya biji kenapa kok airnya rendah? Kenapa kira-kira? Kalau biji kenapa kok airnya ini dibuat harus rendah? Tanaman membuat strategi atau mekanisme itu biji itu kandungan airnya harus rendah, tidak boleh tinggi. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Supaya tidak mudah rusak, Kak Bu. Iya, bisa, agar tidak mudah rusak. Kemudian apalagi, kenapa kok mudah rusak atau kalau ada air? Supaya tidak berjamur. Supaya tidak berjamur. Kemudian ada lagi? Agar tidak mudah berkecambah. Ya, karena kalau kandungan airnya tinggi kan biji ini akan mudah berkecambah. Ya, makanya kandungan air ini dibuat atau disusun sedemikian rupa agar kandungan air dalam biji ini rendah, agar biji ini dorman, sehingga biji ini akan awet menunggu kondisi lingkungan yang sesuai, baru nanti biji ini akan berkecambah. Jadi tanaman itu juga punya strategi ya, sama dengan manusia juga punya suatu strategi. Saya tidak mau boros-boros, misal yang jadi mahasiswa di awal bulan ya, ini masih banyak mungkin kiriman dari orang tua masih banyak, saya tidak mau boros-boros nanti tidak sampai akhir bulan. Biji pun juga seperti itu. Biji pun tanaman itu juga seperti itu. Jadi biji yang dia hasilkan itu kandungan airnya dibuat sedemikian rupa agar tidak banyak air yang ada di dalam biji, sehingga ini nanti akan menjadikan biji dorman. Pada saat biji dorman ini, maka tumbuhan ini akan terselamatkan dari gangguan mikroorganisme, terselamatkan dari perkecambahan dini. Nah, sehingga sampai pada kondisi dorman ini, sampai pada nanti biji ini sampai dalam kondisi lingkungan yang sesuai, baru nanti dia akan menyerap air dari lingkungan sekitar, baru terjadi perkecambahan seperti itu. Ya. Air sendiri, molekul air sendiri ini terdiri dari atom-atom oksigen dan atom hidrogen, di mana muatan negatif dari atom oksigen dan muatan positif dari atom-atom hidrogen ini yang menjadikan ikatan yang ada di dalam, sebentar ini laptop saya ini sudah enggak ini ya. Jadi
ikatan yang ada antara atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen inilah yang menjadikan air ini mempunyai sifat fisik dan sifat kimia tersendiri, terutama pada saat kalau kita tinjau dari sifat kimianya, ya. Dari ikatan hidrogen ini menjadikan air ini terikat kuat di antara molekul-molekulnya. Juga dia adanya ikatan, sebagian ikatan positif dan sebagian ikatan negatif ini menjadikan air ini juga mempunyai sifat polar, ya. Jadi sifat polar ini, ya, sifat polar ini yang menjadikan air ini merupakan pelarut terbaik, ya. Pelarut terbaik untuk apa? Pelarut terbaik untuk senyawa-senyawa yang juga bersifat polar. Namun dia bukan pelarut yang baik bagi senyawa-senyawa non-polar, ya. Non-polar itu seperti apa? Ya, non-polar itu seperti lipid, benzen, ya. Kemudian apalagi itu? Silol, ya, seperti itu, ya. Jadi dia bukan pelarut yang baik bagi senyawa-senyawa non-polar, tapi dia pelarut yang baik, solvent yang baik bagi pelarut-pelarut polar, bagi senyawa-senyawa polar. Nah, air, ya, air sendiri, air bebas tanpa adanya senyawa-senyawa yang terlarut di dalamnya, ini tenaganya sangat tinggi, ya, yang disebut dengan tenaga bebas atau energi bebas pada air. Energi bebas pada air ini disebut dengan potensial air, ya, disebut dengan potensial air. Kan enggak mungkin air ini akan tanpa dia itu kecampur atau dimasukin oleh senyawa-senyawa di alam ini. Pasti air itu tidak murni, ya. Air itu pasti akan berada dalam suatu campuran. Apabila air ini berada dalam suatu campuran, ya, maka energi bebas pada air ini akan mengalami pengurangan, ya. Energi bebasnya berkurang, ya. Juga air ini juga akan bergerak. Kondisi pergerakan air, dia berada dalam kondisi seperti apa? Air itu juga punya yang disebut dengan tekanan hidrostatik, ya. Jadi air ini mempunyai tekanan turgor apabila dia menempati suatu ruang tertentu. Jadi dia itu bisa menekan dinding yang mengelilinginya, yang disebut dengan tekanan turgor. Atau air ini, antara molekul-molekul air ini juga saling terikat. Karena saling terikat, sehingga antar molekul air ini akan menimbulkan suatu tegangan. Nah, tekanan-tegangan ini juga akan berpengaruh pada tekanan hidrostatik. Kemudian air juga dipengaruhi oleh tenaga gravitasi, sehingga air pun juga mempunyai potensial gravitasi. Namun potensial gravitasi ini karena saking kecilnya, maka untuk menentukan potensial air itu biasanya diabaikan, ya. Jadi untuk menentukan potensial air biasanya gravitasi ini, energi gravitasi ini atau potensial gravitasi ini biasanya diabaikan. Ini Bu Endang mohon maaf sekali lagi, ini di samping rumah Bu Endang baru renovasi, sehingga kalau ada suara duk-duk gitu ya mohon maaf. Tapi masih ya, jelas Bu, ya, suaranya Bu Endang masih jelas ya? Masih Bu, jelas Bu. Oke, ya. Ya. Ini misal kita ingin melihat apa benar toh air itu punya potensial, apa benar air itu punya energi sehingga air itu bisa bergerak dari bawah ke atas. Nah, ini jadi ada suatu percobaan ini, ya, percobaan. Jadi tanaman itu ditaruh di dalam tabung hampa, kemudian dia dijepit, ya, dijepit pakai penjepit karet, ya.
Setelah dia dijepit, ya, kemudian tanaman ini dilukai atau diputus aliran airnya pada pembuluh silemnya, ya. Jadi dia diputus batangnya, ya, batangnya ini dipotong. Ternyata gerakan air ini akan ke bawah, ya. Air ini akan bergerak ke bawah. Namun apabila pompa yang telah dipasang pada tabung ini dipompakan pada ruang hampa ini air ini akan bergerak lagi ke atas, ya, sampai nanti luber pada tempat pemotongan tadi. Ini menandakan apa? Ya, percobaan ini menandakan apa? Percobaan ini menandakan bahwa air ini kan akan menempati ruangan sepanjang batang ini. Ya. Kalau dia menempati ruangan atau pembuluh sepanjang batang ini, maka begitu sistem tertutup ini dipotong, maka air ini tidak punya tekanan atau tidak punya tegangan lagi untuk terdorong ke atas. Tenaganya akan rusak, sistem tenaga atau sistem dorongan air pada sistem batang ini, karena ini dipotong maka akan rusak, maka air akan mengalir ke bawah. Namun apabila ada dorongan lagi dari bawah, maka air ini akan terdorong lagi ke atas. Jadi tanaman itu sejatinya di alam itu sistemnya seperti itu, ya. Jadi aliran air itu bisa mengalir dari tanah, mengalir ke batang, biarpun batang itu tingginya sampai bermeter-meter, itu masih tetap bisa dilakukan, ya, masih tetap bisa dilakukan. Kemudian apabila sistem itu dirusak, batang itu ditebang, maka apabila energi dari dalam tanah ini masih besar, itu masih bisa mendorong air sampai di batang yang dipotong tadi. Sehingga kita lihat, misalnya kayu jati atau pohon berkayu apapun kalau ditebang, sistemnya memang rusak. Namun nanti apabila akar-akarnya itu pertumbuhannya masih bagus, ini masih bisa menyerap air dan mendorong sampai tadi ditebangnya sampai di mana. Sehingga di sekitar tebangan tadi pasti muncul tunas-tunas muda, ya, tajuk-tajuk muda yang tumbuh di sekitar batang tebangan tadi. Kemudian tumbuhan akan tumbuh lagi, ya. Itu salah satu bukti, ya, bagaimana peran akar atau penyerapan air yang dilakukan oleh akar masih berlangsung, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut, ya. Jadi air di dalam tanah, ya, air di dalam tanah ini biasanya penyebab dia digerakkan dari dalam tanah sampai ke ujung tajuk ini, pertama itu karena adanya perbedaan kandungan air. Kandungan air di pucuk atau ujung tajuk dan kandungan air di dalam tanah ini jelas berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan air ini bisa bergerak. Selain itu ada apa lagi? Ada tekanan hidrostatik. Suatu tekanan yang ditimbulkan oleh keberadaan air itu sendiri, oleh molekul-molekul air sendiri. Tekanan hidrostatik itu terdiri dari apa saja? Tadi saya jelaskan, tekanan hidrostatik itu terdiri dari tekanan air menekan keluar. Itu yang disebut dengan tekanan turgor. Tekanan air untuk mendorong ke atas. Itu tadi yang disebut dengan tegangan air. Turgor dan tegangan air itu yang menyebabkan air ini bisa terdorong ke atas, ya. Kemudian potensial osmotik, ya, potensial hidrostatik atau tekanan osmotik, tekanan hidrostatik ini merupakan unsur-unsur yang menyebabkan atau unsur-unsur jumlah dari potensial osmotik dan potensial hidrostatik ini
merupakan potensial air atau yang menyebabkan air ini mempunyai potensial atau dia mempunyai tenaga sehingga air ini bisa bergerak. Potensial air ini bisa bergerak. Jadi seperti pada rumus tadi, potensial air ini disebabkan atau dia merupakan penjumlahan dari potensial solut atau potensial osmotik dan potensial hidrostatik. Juga sebetulnya merupakan penjumlahan juga dari potensial gravitasi. Namun karena ini terlalu kecil, maka biasanya diabaikan. Sehingga potensial air itu merupakan penjumlahan dari potensial solut dan potensial hidrostatik. Ya. Maksudnya apakah potensial solut itu? Jadi maksudnya potensial solut atau potensial osmotik itu adalah potensial air apabila dia bercampur dalam suatu larutan. Jadi potensial air apabila dia tidak ada sama sekali atau dia benar-benar bebas, air murni, itu potensialnya tinggi, ya, tinggi sekitar 0. Namun apabila dia berada dalam larutan, dalam konsentrasi lah katakanlah, misalnya entah itu konsentrasi sukrosa, konsentrasi safranin, konsentrasi tinta. Nah, berarti air ini potensialnya berkurang. Berarti dia lebih kecil dibanding 0. Berarti dalam kondisi minus. Ya. Jadi potensial air dalam kondisi minus itu artinya apa? Artinya potensial air ini lebih kecil. Dia membutuhkan. Jadi dia itu membutuhkan apa? Karena kecil, ya dia mesti membutuhkan pasokan air. Dia sangat haus untuk ketersediaan air. Makanya kalau potensialnya kecil, dia siap untuk menerima air bebas. Makanya ini yang menjadikan potensial minus ini ya, potensial minus ini yang menjadikan air ini bisa bergerak dari potensial tinggi tadi, dari potensial 0 ke potensial negatif. Ya. Biasanya potensial ini diukur dalam satuan Pascal, ya, dalam satuan Pascal, MPa atau apa itu ya, itu. Ya. Jadi ada 3 faktor ini, perbedaan konsentrasi uap air, kemudian tekanan hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik ini akan membentuk potensial air atau tekanan air. Dari ketiga faktor inilah yang menyebabkan air ini bisa bergerak dari dalam tanah ke atas, ke ujung tajuk. Ya. Silakan, dari sini ada yang mau ditanyakan silakan, atau nanti kita langsung ke chatting ya. Kalau ini nanti sudah untuk tahap pertama kesetimbangan air kuliahnya untuk hari ini bisa diakhiri nanti, tapi masih nanti ya. Ini nanti kita lanjut ke chatting. Kemudian bagaimana air ini diabsorpsi oleh akar dari dalam tanah ya. Biasanya ya air ini akan menempati yang tadi saya sebutkan ruang-ruang pori ya. Dia akan menempati ruang-ruang pori. Pada saat akar menyerap, akar ini akan menyerap pada air yang menempati ruang-ruang pori makro. Yang paling akhir diserap itu adalah air yang menempati pori-pori mikro. Ya. Sehingga apabila tanah pori mikronya tinggi, maka akar pun juga akan kesulitan dalam menyerap air. Apalagi kalau diameter pori mikronya ini tidak bisa ditembus oleh akar, maka ini akan lebih sulit lagi. Ya, tanaman akan mengalami kesulitan. Namun di alam disediakan suatu mekanisme simbiosis
Ada jamur-jamur yang kita kenal dengan mycorrhiza, di mana diameter hifanya ini lebih kecil dibanding bulu akar, sehingga dia bisa eksplor pada pori-pori mikro. Dia bisa masuk pada pori-pori mikro sehingga bisa menyerap hara maupun menyerap air. Makanya tanaman yang dalam daerah-daerah kandungan liatnya tinggi atau pada tanah-tanah tandus ya, kekurangan air, maka ini sangat dibutuhkan untuk simbiosis dengan mycorrhiza atau inokulasi mycorrhiza sangat bermanfaat pada tanaman-tanaman seperti itu. Nah, ini jadi bisa jadi ini peluang untuk dikembangkan menjadi penelitian TA. Ayo silahkan, siapa yang mau penelitian inokulasi mycorrhiza, nanti objek penelitiannya itu bisa pada komposisi tanah ya, pada komposisi partikel tanah. Jadi bisa bagaimana kalau dia di inokulasikan di pasir, bagaimana dia diinokulasikan pada campuran pasir dan liat atau liat saja, itu nanti kapasitas atau kemampuan tanaman dalam penyerapan air bagaimana. Ya, itu bagus itu. Silakan kalau mau dibikin TA nanti. Ya, jadi ini seperti ini ya. Jadi tanaman itu ya memang akar ya, kalau misalnya kita belum ngerti siapa tuh sebetulnya yang berperan pada penyerapan hara maupun penyerapan air. Kadang-kadang kalau orang masyarakat luar akar, tapi kalau orang biologi ya harusnya ditambah jangan akar. Akar itu kan bagiannya banyak sekali. Apa kira-kira yang bertugas menyerap hara maupun air? Yaitu bulu-bulu akar, bukan akar primernya. Ya, bukan akar sekundernya ya, tapi adalah yang berperan di sini itu adalah sebetulnya adalah bulu-bulu akar, karena diameternya dia kecil sehingga dia akan berinteraksi dengan tanah, mengadakan pertukaran hara, atau dia masuk ke pori-pori di dalam tanah, baik itu pori-pori makro, pori-pori sedang maupun pori-pori mikro ya. Dia akan masuk di situ dan mengadakan penyerapan air. Nah, jadi kita kembali lagi ke dalam tanah lagi ya. Jadi air ini kalau apabila di dalam tanah ya, ini dia bergerak melalui mekanisme yaitu aliran massa. Jadi di dalam tanah itu gerakannya tidak tetes demi tetes ya, tapi melalui suatu aliran air, aliran massa. Dia bergerak mengikuti gradien potensial atau gradien tekanan. Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maksudnya apa dari potensial tinggi ke potensial rendah? Dari air yang potensialnya tinggi ke air yang potensialnya rendah. Dari air potensial tinggi berarti air apa? Yang air bebas atau air yang konsentrasi larutannya rendah, menuju ke daerah atau ke air yang konsentrasi larutannya tinggi. Kalau tanaman itu kira-kira konsentrasi larutannya dibandingkan yang ada di dalam tanah, konsentrasi larutannya rendah apa tinggi? Ada yang bisa menjawab enggak? Halo? Halo, Bu. Ya, ayo dijawab. Ayo kita diskusi sekarang di sini biar ini enak kita. Lebih tinggi, Bu. Lebih tinggi ya. Kenapa kok di dalam tanaman kok bisa lebih tinggi larutan airnya? Karena airnya itu sudah bercampur dengan hasil metabolisme mungkin kayak itu, Bu. Ya, Kan kalau di betul, akar itu kan pinter. airnya lebih
apa tuh konsentrasinya itu lebih banyak pelarutnya air. Kok lebih banyak pelarutnya air ya berarti dia konsentrasi larutannya rendah toh yo. Lebih banyak senyawa metabolitnya. Iya. Ya, gitu ya. Lebih banyak senyawa-senyawa metabolitnya sehingga konsentrasinya lebih tinggi. Karena di dalam tanaman konsentrasinya lebih tinggi kan banyak asam-asam sisa dari respirasi, fotosintesis, metabolit sekunder, hormon, ya senyawa-senyawa organik. Itu semuanya kan senyawa-senyawa yang terlarut di dalam air itu kan menjadikan larutan di dalam tanaman itu tinggi, konsentrasinya tinggi. Karena konsentrasinya tinggi, maka air yang ada di dalam tanah itu bisa bergerak dari tanah menuju ke akar tanaman atau menuju bulu akar. Nah, makanya tapi ojo dianu ya, ojo ditiru, jangan dilakukan. Nek pengen mateni tanamannya orang itu sebetulnya mudah. Pakai apa? Kepiuri garam gitu kan mati. Ya enggak? Tapi jangan dilakukan. Ya. Atau kita punya pupuk ya, pupuk NPK apa-apa gitu. Taruh aja di sekitar perakaran tanaman. Pasti nanti besok itu tanaman sudah kering. Kalau enggak garam itu aja, itu tanaman akan kering. Karena terjadi apa kira-kira? Prosesnya garamnya terjadi menyerap apa itu? air, Bu. Terjadi proses apa? Konsentrasi Kalau suatu apa? air pada tanaman akan keluar ya, Bu, karena konsentrasi di luar lebih tinggi daripada di tanaman. Iya. Air di dalam tanaman itu akan keluar. Ya, sehingga terjadi plasmolisis, ya. Nanti tanaman akan kering, ya, akan layu dan kering. Seperti itu. Tapi jangan dilakukan, ini hanya untuk candaan aja. Bagaimana kalau misalnya tanaman bakau? Tanaman bakau itu justru dia lingkungan sekitarnya itu salinitasnya tinggi, kadar garamnya tinggi. Tapi kok tanaman bakau masih bisa hidup, masih bisa menyerap air. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira kenapa? Kalau di luar salinitasnya tinggi, tapi air masih tetap bisa masuk ke dalam tanaman. Berarti di dalam tanaman bakau konsentrasinya bagaimana? Lebih rendah apa lebih tinggi? Lebih tinggi. Tetap lebih tinggi. Iya, dia masih tetap lebih tinggi dibanding salinitas di sekitarnya. Makanya air masih tetap bisa masuk ke tanaman bakau. Lah kenapa kok tetap ini ya konsentrasinya larutan di dalam bakau masih tetap tinggi? Karena tanaman bakau ini mempunyai mekanisme untuk membuat senyawa-senyawa organik ya, seperti betain, kemudian apa itu senyawa-senyawa organik yang akan meningkatkan konsentrasi larutan di dalam tanaman bakau ini atau mangrove ini. Karena konsentrasinya selalu dibikin tinggi dibanding lingkungan sekitar, maka air masih tetap bisa untuk bergerak atau terserap oleh mangrove tadi. Gitu ceritanya ya. Jadi orang biologi itu kadang-kadang kita itu prosesnya terlalu ribet dan sebagainya, tapi memang itu konsep ilmu
ya. Kita itu mungkin dalam hal seperti ini orang biologi lebih pakar dibanding orang-orang pertanian. Orang-orang pertanian hanya sekedar pokoknya dipupuk kadar sekian, tanamannya produktivitasnya bagaimana. Tapi orang biologi kan enggak bisa. Kita seperti itu enggak masuk. Kita itu kenapa kok dipupuk seperti ini, produktivitasnya tinggi itu kenapa, mekanismenya bagaimana, prosesnya bagaimana. Itu kerjaan orang biologi. Kalau cuma untuk menentukan kadar produktivitas itu hal yang mudah. Makanya orang biologi masuk pertanian, masuk perhutanan itu penyesuaiannya mudah banget. Mudah sekali. Karena itu adalah ilmu-ilmu yang ada di luar ilmu-ilmu aplikasi itu tapi kalau orang pertanian, orang kehutanan yang biasanya dia hanya bergelut di ilmu-ilmu luar masuk ke biologi ya pontang-panting repot ya, seperti itu. Tadi sampai pada gerakan air di dalam tanah. Jadi dia mengikuti gradien konsentrasi air ya atau potensial gradien ya. Kemudian kalau dia mengikuti potensial gradien ini ada suatu peristiwa di mana apabila massa air ini bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka ini peristiwanya sudah kita kenal mulai dari SMA. Peristiwanya disebut dengan difusi. Namun apabila air dari potensial tinggi ke potensial rendah, dia menembus membran. Kalau pada tanaman dia menembus membran lipid bilayer atau membran sel, maka peristiwanya disebut dengan osmosis. Ya. Jadi banyak sekali peristiwa selama penyerapan air oleh akar. Ya. Ini tadi sudah ya, bagaimana air ini bergerak ya di dalam tanah itu mengikuti aliran massa. Jadi dia bergerak dari tingkat gradien tinggi ke gradien rendah. Nah, pada saat aliran air ya, aliran massa air di dalam tanah itu kan tadi diutarakan oleh Bu Endang, partikel-partikel tanah ini menentukan mudah dan tidaknya aliran air di dalam tanah. Itu ternyata hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan soil hydraulic conductivity atau konduktivitas hidraulik tanah. Apa tuh yang disebut dengan konduktivitas hidraulik tanah? Ya, jadi konduktivitas hidraulik tanah ini adalah kemampuan tanah dalam meloloskan air. Ya, conductivity. Jadi conductivity itu adalah konduktivitas mengistilahkan apa ya, konduksi ya, misalnya konduksi panas ya. Jadi seperti serapan ya, serapan panas. Sama dengan hidrolik ini, konduktivitas hidrolik tanah. Jadi bagaimana serapan atau gerakan air di dalam tanah. Ini dipengaruhi oleh berbagai partikel, ukuran partikel tanah. Pada tanah-tanah berukuran pasir ini SHC-nya atau konduktivitas hidrolik tanahnya ini akan besar. Apabila dia mempunyai konduktivitas hidrolik tanah besar, maka air ini akan mudah bergerak pada tanah pasir. Lain dengan tanah lempung. Tanah lempung ini konduktivitas hidroliknya ini sangat rendah, sehingga air ini akan bergerak sangat lambat atau sulit pada tanah-tanah liat atau tipe liat. Sehingga tanah-tanah tipe liat ini biasanya drainasenya ini sangat buruk. Ya, coba aja dilihat di sawah-sawah itu. Pasti air ini tidak akan cepat untuk mengering ya, pasti dia akan tertampung di situ ya pada tanah-tanah sawah itu, karena dia partikel lempungnya tinggi, sehingga padi ya, tanaman-tanaman padi atau tanaman apapun, genjer, padi
mungkin iles-iles dan sebagainya yang ditanam di sawah atau selada air, iya ya, selada air, kangkung dan sebagainya, itu pasti batangnya akan mengandung udara atau aerenkimnya tinggi. Karena apa? Dalam rangka kalau tanah kandungan airnya tinggi itu kan udaranya pasti kecil. Nah, untuk mendukung aliran udara, maka batang-batang atau akar pada tanaman-tanaman yang dia hidup dalam kondisi tanah berdrainase buruk itu biasanya akan beradaptasi dengan pembentukan aerenkim atau simpanan udara yang tinggi. Ya, seperti itu. Ya, ya, ini silakan. Nah, ini bisa ini nanti digunakan untuk TA, dikembangkan, kemudian kita mau menggunakan tanaman apa. Oh, ini banyak sekali. Ya, pengembangan-pengembangan dari kuliah-kuliah seperti ini itu Anda mahasiswa angkatan 2019 ya ini ya, itu sudah mulai harus ancang-ancang nanti KP-nya apa, mau skripsi TA-nya itu yang seperti apa, suka yang mana, mau yang di mikrobiologi atau di hewan atau di ekologi ya, atau di BSFT tumbuhan. Nah, ini mulai harus dirancang mulai sekarang ya. Inginnya apa ya, di hewan yang mau dituju apa, fisiologi hewan, anatomi hewan, atau ekologi hewan ya, pun di tumbuhan juga seperti itu, mulai ancang-ancang. Jadi biar Anda itu punya target pada saat kuliah, harus ada target. Semester ini targetnya apa, semester ini targetnya apa. Jangan lama-lama kuliah di biologi ya, cepat aja, cepat lulus saja ya. Rugi nanti kalau lama-lama kuliah di biologi itu ya, bosen ya, kalau kuliah lama kan bosen ya, makanya cepat-cepat lulus aja. Biar cepat lulus bagaimana? Biar cepat lulus ya harus menentukan target-targetnya. Semester ini harus apa, saya KP itu sudah harus ditentukan. Saya KP kok pengennya di lantai bawah, silahkan. Saya kok KP pengennya kultur jaringan, silahkan. Fisiologi tumbuhan, silahkan. Mau fisiologi cekaman silahkan, atau di hewan, atau di ekologi hewan, atau di biosistematik, harus ditentukan dari sekarang ya. Itu saya lanjut lagi ya, jadi jelas ya, jadi gerakan air di dalam tanah itu salah satunya dipengaruhi oleh ukuran partikel tanah, di mana partikel tanah apabila dia mempunyai soil hydraulic conductivity-nya besar, itu berarti dia mempunyai kemampuan untuk meloloskan aliran massa air itu juga tinggi atau mudah, dan sebaliknya ya. Ini merupakan penampang membujur dari akar tanaman, di mana ini adalah akar primer ya, kemudian akar primer ini di samping-sampingnya akan tumbuh rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar inilah sebetulnya yang bertugas untuk eksplor air ya, bagaimana dia mencari air, menyerap air, dan menyerap hara. Kemudian tugas akar primer apa? Tugas akar primer itu menembus kedalaman tanah, mencari daerah-daerah tanah yang bisa ditembus, daerah-daerah tanah yang lunak, daerah-daerah yang kira-kira di situ ada kandungan airnya, tapi dalam menyerap atau eksplor daerah-daerah yang sulit ditembus oleh akar-akar primer ini, maka fungsinya itu digantikan oleh rambut-rambut akar yang diameternya lebih kecil ya. Jadi di akar sendiri ini ada berbagai daerah ya, ada daerah meristematik ya, tempat tumbuhnya akar, daerah pemanjangan, dan daerah pemasakan atau daerah diferensiasi. Misalnya ada Bu Endang tanya sekarang, lah akar itu tumbuhnya di daerah mana toh? Di daerah meristematik atau daerah pemanjangan atau daerah diferensiasi atau daerah pemasakan, maturation zone. Di daerah mana kira-kira? Meristematik.
Ya, di daerah meristematik atau ujung ya, ujung akar. Kemarin Bu Endang penelitian bagaimana suatu tanaman saya genangi. Setelah saya genangi 3 hari, kemudian akar ini saya bongkar ya. Jadi tanah di dalam pot ini saya bongkar, antara kontrol dengan tanaman, akar tanaman yang saya genangi ini saya bongkar semuanya, ternyata penampilannya secara visual itu hampir sama, penampilannya hampir sama. Kalau orang tidak teliti, loh akarnya masih bagus semua. Iya, memang masih bagus semua. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, ya, itu ternyata akar-akar lateral ya, yang fungsinya juga untuk penyerapan air pada tanaman yang tergenangi, yang digenangi itu ujung-ujungnya itu sudah rusak atau mengalami pembusukan karena dia tergenangi. Sementara yang kontrol, yang tidak digenangi itu ujung-ujungnya masih tumbuh bagus ya, masih putih, kelihatan segar dan tumbuh. Pada yang digenangi ini, yang akarnya itu sudah banyak yang rusak, apalagi digenangi selama 10 hari. Yang terjadi apa kalau kira-kira ujung akarnya yang bertugas untuk menyerap hara dan air ini mengalami kerusakan? Dampaknya pada tajuk tanaman atau bagian tanaman di atas tanah, itu dampaknya apa kira-kira? Tanaman mengalami apa? Kekurangan air, Bu. Layu. Ya, kekurangan air atau layu. Karena fungsi akar, peran akar ini sangat terhambat. Kalau layu ini, nanti layunya sifatnya permanen, yang terjadi apa? Ya, akan mengalami kematian. Nah, konsep inilah kemampuan akar, kemudian bagaimana adaptasi tanaman pada kondisi tergenang inilah kemudian diambil oleh Bu Endang. Konsep ini saya ambil untuk menyeleksi ketahanan tanaman hortikultura pada kondisi tergenang. Nah, itu sudah jadi proyek tersendiri. Kemudian saya kembangkan, mahasiswa silakan yang mau bergabung, bisa digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk TA. Ya. Kalau itu suatu proyek ya saya gratiskan. Tapi mahasiswa tidak begitu saja gratis, ya dia harus bekerja. Bekerja apa? Ya rame-rame untuk nggarap proyek tersebut. Gitu. Jadi itu sistem yang saya kembangkan, bagaimana saya membantu mahasiswa untuk menyelesaikan TA-nya. Jadi kalau misalnya ada proyek apa-apa ya bareng-bareng kita kerjakan antara dosen dengan mahasiswa. Dosen bisa terbantukan ya, kita dapat sokongan pemikiran, tenaga dari mahasiswa. Mahasiswa juga terbantukan juga, dia dapat ide, dapat mengembangkan proyek untuk KP-nya, untuk penelitian TA-nya. Dan untuk saat ini ya, ini nanti diperhatikan ya, pada saat memilih dosen diperhatikan. Sekarang dosen ini per semester dapat jatah 6 mahasiswa. Apabila dia membimbing 6 mahasiswa, semester ini tidak ada yang lulus mahasiswanya, berarti tidak ada mahasiswa yang masuk, yang bisa masuk untuk dibimbing dosen tersebut. Makanya yang bimbingan saya juga dari situ saya akhirnya setelah saya kemarin pulang dari S3, saya belajar juga. Kalau mahasiswa yang saya bimbing tidak cepat-cepat lulus, itu kasihan yang lain, berarti dia menutup kesempatan mahasiswa untuk bimbingan dengan saya. Makanya ya tetap tak oyak-oyak. Ini saya masih punya beban satu mahasiswa ini, lelet banget gitu. Ini tadi yang saya sebutkan tadi, bagaimana asosiasi tanaman dengan mikorhiza. Di mana mikorhiza ini bisa membantu tanaman dalam penyerapan hara dan air karena dia bisa masuk, diameternya yang sangat kecil pada hifanya ini bisa masuk pada pori-pori mikro, di mana pada pori-pori mikro ini tidak bisa dimasukin oleh bulu-bulu akar.
Jadi ini asosiasinya. Kenapa kok mikorizа bisa membantu tanaman? Karena dia hidup di sini, di batang tanaman atau akar tanaman. Ya kalau hifanya sudah berkembang pesat, ya dia akan sampai pada pangkal batang. Ya, hifanya akan keluar, explore ya di pori-pori yang lebih kecil, di mana bulu akar tidak bisa masuk. Nanti hara yang akan diserap oleh hifa ini akan ditransport ke dalam tanaman di sini. Nah, di sini akan terjadi simbiosis. Simbiosisnya apa? Simbiosisnya, kalau mikorizа ini bisa menyerap fosfor atau N, fosfor dan N-nya itu akan diberikan ke tanaman. Namun mikorizanya ini juga mendapatkan balasan. Balasannya apa? Dia mendapatkan senyawa-senyawa organik yang akan diserap oleh hifa-hifa yang ada di dalam tanaman ini, di mana senyawa-senyawa organik itu nanti akan dipecah sehingga dihasilkan tenaga. Tenaga itu untuk pertumbuhan hifa. Inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Namun apabila jamur ini adalah jamur penyakit, yang ada apa? Yang ada dia tidak akan bisa menyerap hara maupun air yang diberikan kepada tanaman, justru dia hanya menyerap bahan-bahan organik atau bahan-bahan yang dibutuhkan hanya untuk pertumbuhannya saja. Gitu. Makanya tanaman semakin lama semakin kurus, bahkan mengalami kematian. Karena apa? Karena dirampok, dicuri oleh penyakit tadi, oleh jamur-jamur penyakit tadi. Tertarik dengan ini, penyakit ini, silakan nanti mengambil fitopatologi di semester depan. Ketemu lagi dengan saya nanti dan Bu Susiana. Ya. Bagaimana kemudian kita lanjutkan proses transport air ini setelah dari dari tanah, maka dia menembus kemana saja? Ya. Dia akan menembus dinding sel, menembus membran plasma, sitoplasma, kemudian dia akan menembus ruang antar sel. Ya. Ini semua merupakan mekanisme bagaimana air ini akan masuk ke dalam akar tanaman. Tapi sebelum kita lebih lanjut menelaah itu, maka kita ini dulu. Bagaimana membran sel ini bisa ditembus oleh berbagai senyawa, baik itu air sendiri maupun senyawa-senyawa yang lain. Kita mengulang sedikit aja pada biologi sel. Jadi membran sel ini kan terdiri dari lipid bilayer, di mana pada lipid bilayer itu tidak terdiri semuanya dengan lipid bilayer, tapi ada protein transmembran. Salah satu protein transmembran itu adalah aquaporin, ya. Di mana aquaporin ini adalah protein aktif, ya. Dia bisa menjadi jembatan atau terowongan atau saluran untuk air melintasi lipid bilayer ini. Ya. Jadi air ini kan tadi sudah saya sebutkan, air ini merupakan pelarut yang baik bagi senyawa-senyawa polar, tapi bukan non-polar. Lah air kalau misalnya dia melintasi membran, di mana membran ini terdiri dari lipid, maka kira-kira gerakannya lambat apa cepat? Lambat. Lambat karena dia melintasi lipid, ya. Maka dia air ini akan dipercepat, dia melintasi membran itu oleh aquaporin, ya. Di mana aquaporin ini tidak hanya meloloskan air dari gradien tinggi ke gradien rendah, dia juga bisa meloloskan air dari gradien rendah ke gradien tinggi. Sehingga lalu lintas air, peran aquaporin ini sangat-sangat vital pada transport air.
Pada cekaman-cekaman tertentu, kenapa akar ini tidak bisa menyerap air atau penyerapan airnya terganggu, itu salah satunya karena fungsi dari aquaporin terganggu. Ya. Apabila fungsinya terganggu, ya penyerapan air juga akan terganggu. Ya, seperti itu. Kemudian juga misalnya pupuk, ada pupuk nitrat, pupuk amonium, kemudian fosfor. Apakah juga masuk di sini? Itu ada protein integral tersendiri yang akan melintaskan unsur-unsur N, unsur-unsur K, unsur-unsur P. Ya. Tidak semuanya lewat aquaporin. Aquaporin itu dominan untuk lalu lintas air. Biasanya itu ada protein yang bertugas untuk melintaskan atau untuk melewatkan atau untuk carrier unsur-unsur nitrat, unsur-unsur kalium dan unsur-unsur fosfor itu punya protein sendiri-sendiri. Pintunya berbeda-beda, pintunya sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini merupakan kalau misalnya air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, biasanya diatur langsung dia bisa melintasi lipid bilayer. Namun kalau air melewati protein integral ini itu adalah transport aktif, di mana ini membutuhkan tenaga. Ya. Apabila kandungan air atau air melintasi dari dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka dia membutuhkan tenaga untuk melintaskan air berlawanan dengan gradien konsentrasi. Namun apabila dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ya maka itu langsung difusi biasa, ya proses difusi biasa. Jadi bisa melewati aquaporin atau juga dia langsung melintasi membran ini. Ya. Jadi itu bagaimana air itu melintasi membran sel. Ya. Jadi seperti yang yang tadi saya utarakan tadi, bagaimana proses osmosis, bagaimana proses difusi. Ya, kalau difusi itu berarti gerakan air dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa melintasi membran. Tapi kalau osmosis itu harus melewati membran. Ya. Kemudian bagaimana gerakan air apabila dia pada kondisi hipertonik, hipotonik dan isotonik. Ini nanti bisa dipelajari sendiri, dibaca sendiri ya. Kemudian bagaimana kondisi sel apabila dia berada pada kondisi larutan hipotonik, kondisi larutan hipertonik dan kondisi larutan isotonik. Ya, ini nanti saya kira bisa dipelajari sendiri. Saya akan lanjut kepada gerakan air tadi. Pada saat akar ini menyerap air, ya, ada beberapa strategi atau mekanisme gerakan air melintasi atau dia mulai masuk ke dinding sel, membran sel, kemudian setelah dia melintasi epidermis, bagaimana dia melintasi korteks, bagaimana dia sampai kepada xilem, ya. Itu gimana? Pertama, ada jalur yang disebut dengan jalur apoplas. Jalur apoplas ini apabila akar atau bulu akar menyerap air, maka air ini akan melipir ya atau melintasi di pinggir-pinggir atau sekeliling dinding sel ya. Ini yang disebut dengan jalur apoplas ya. Jadi dia akan melintasi di pinggir-pinggir dinding sel ini hingga nanti sampai pada endodermis atau lapisan endodermis. Ya, itu yang jalur apoplas. Kemudian jalur simplas. Saya akan ke jalur simplas dulu. Jalur simplas ini ya, kalau jalur simplas ini air ini akan melewati tengah-tengah sel atau di dalam sel, dari sel ke sel. Namun simplas ini akan melalui jalur atau pintu-pintu plasmodesmata, yaitu
dinding sel yang tidak mengalami penebalan, sehingga masih memungkinkan antara sel satu dengan sel yang lain ini saling terhubung. Ini jalur simplas, ya. Atau bisa yang lain yaitu transmembran, jalur transmembran. Jadi air ini akan melintasi antara satu sel dengan sel yang lain, ya. Itu melewati apa tadi? Kalau dia transmembran berarti dia tidak melewati jalur plasmodesmata, tapi dia langsung menembus dinding sel atau membran sel dari sel tetangganya. Kira-kira melewati apa itu? Dibawa oleh siapa atau melewati pintu mana? Atau melewati protein apa kira-kira? Bisa menjawab aquaporin. Ya, dia melewati pintu atau protein atau carrier protein yang disebut dengan aquaporin. Jadi aquaporin ini tidak hanya terdapat pada bulu-bulu akar, dia juga terdapat di sini pada sel-sel korteks, ya. Itu. Nah, apabila ketiga tadi, ya, apoplas, transmembran, dan simplas itu sudah bisa melewatkan air mulai dari epidermis, korteks, maka air ini nanti akan sampai kepada, sebentar, plasmodesmatanya mana? Kesini aja Bu Indah, kembali ke sini. Jadi tadi itu air ini lewat sampai ke endodermis, tadi lewatnya melalui jalur apa saja? Simplas, apoplas, dan transmembran. Ya. Namun setelah sampai pada lapisan endodermis ini air tidak bisa begitu saja masuk. Karena apa? Dihalangi oleh pita Kaspari yang terdiri dari senyawa suberin, penebalan dari suberin, ya. Senyawa suberin ini seperti senyawa lilin, dia tahan terhadap air, tidak larut terhadap air. Sehingga apa? Misal ini, jangan dibayangkan dua ini, ya, apa itu istilahnya, Bu Endang, dua dimensi, ya. Kalau gambar-gambar seperti biasa kan dua dimensi. Kita bayangkan ini, ya, seperti tiga dimensi seperti ini, dari ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kita ke sini dulu, ya, ke bagaimana endodermis ini terbentuk. Jadi pita penebalan Kaspari itu penebalannya di sini nih, ya, di sini, ya, di sekeliling ini, di keliling ini, ya, di keliling dari dinding sel seperti ini. Nah, sekarang apabila air tadi yang dari apoplas itu mengenainya di sini, ya, dia mengenainya di sini, maka kan tidak bisa masuk, dia tidak akan bisa melintasi endodermis. Yang bisa melintasi endodermis kira-kira yang apa? Yang jalur apa? Transmembran dan jalur simplas, ya. Jadi yang bisa melewati endodermis ini, ya, melewati dari pintu ini, itu adalah jalur transmembran dan simplas. Bagaimana dengan apoplas? Kira-kira bisa masuk apa tidak? Tidak bisa, Bu. Tidak, Bu. Kok tidak bisa? Bisa saja. Berarti dia harus apa? Dia bisa melewati endodermis. Agar bisa melewati endodermis berarti dia harus bagaimana? Melawan gradien. Wong dia sudah dihalangi oleh suberinnya di sini kok. Kan dari apoplas dia kan
mentok di sini karena terhalang oleh suberin. Maka agar dia bisa melintasi di sini, ya, dia bisa menyeberangi ke sini, maka bagaimana? Masuk melalui Lewati plasmodesmata, Bu. aquaporin. Ya, Masuk melalui dinding sel, Bu. Melalui kalau melalui plasmodesmata. plasmodesmata, kan dia kan di luar, dia kan di dinding sel. Kan dia di luar dinding sel. Kan tidak bisa menyentuh plasmodesmata. Plasmodesmata itu kalau dari dalam sel satu ke sel yang lainnya, dia menembus dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Nah ini airnya ini kan dia berada di luar dinding sel, di pinggiran dinding sel. Dia caranya agar dia bisa melintasi ini, endodermis ini. Diubah jalurnya lewat apa? Dari apoplas ke transmembran. Iya, ke transmembran dulu. Dia menyeberangi dulu. Jadi dari sini, dari luar ini, maka dia akan menyeberangi dinding sel lewat aquaporin, masuk ke dalam sel, dari sel ke sel bisa melalui plasmodesmata. Jelas? Jelas enggak? Jelas, Bu. Dari pinggiran kan, dari pinggiran dinding sel, dia melintasi dinding sel, melintasi membran, atau dia melalui transmembran. Nah, setelah sampai di dalam sel, maka dia bisa melalui plasmodesmata, melalui simplas. Setelah melalui simplas, dia bisa lewatnya dari sini, di tengah-tengah ini, bukan di pinggiran ini. Sehingga dia bisa melintasi endodermis, baru kemudian sampai ke silin. Setelah sampai ke silin, maka akan ada aliran air ke atas. Ya, secara garis besarnya seperti ini. Ya. Jadi ada kortek, ada jaringan silin. Namun ini dibatasi oleh endodermis di mana ada penebalan pita Kaspari yang terdiri dari barier atau senyawa suberin. Dari air yang tadi berada di pinggiran dinding kan dia mentok, di sini mentok, nggak bisa, dari sini nggak bisa dia. Dari pinggir sini nggak bisa, dari bawah sini juga nggak bisa. Maka jalan satu-satunya dia harus melintasi dulu dinding dari sel kortek, kemudian sampai kepada simplas atau sitoplasma di dalam sel kortek, baru dia bisa menembus ke sini, ke tengah-tengah sini. Jelas ya? Halo, jelas enggak? Ibu, saya boleh bertanya? Silahkan. Nama saya Alia, mau bertanya soal jalur simplas. Untuk jalur apoplas dan transmembran itu kan dua-duanya itu airnya masih berjalannya itu dari luar ke dalam ya, ke dalam sel. Nah, sedangkan kalau simplas itu airnya langsung bisa melewati dari sel ke sel. Nah, maksudnya itu airnya jalur simplas itu bisa terjadi setelah melakukan jalur apoplas dan transmembran, apa bisa langsung jalur simplas gitu ya, Bu? Bisa. Jadi mulai dari bulu akar itu langsung ke jalur simplas bisa. Bisa, melewati dinding sel, langsung menembus dinding sel gitu, Bu. Oh, maksudnya dia mau melakukan perubahan. Perubahannya sejak di awal. Jadi maksudnya gimana? Ini, Bu, jalur simplas itu kan airnya itu melewati dari sel ke sel gitu kan, Bu. Ya, nah, airnya melewati itu plasmodesmata. Oh, berarti jalur simplas itu terjadinya udah di dalam endodermisnya, Bu? Loh, enggak, Mbak. Ini coba sini dilihat di sini. Jadi simplas itu ini loh, mulai dia dari bulu akar, kan dia melintasi epidermis. Dari epidermis ke kortek ini kan jalur simplas juga sudah ada. Epidermis dengan sel kortek itu kan dia bisa dari simplas, dari sel epidermis ke sel kortek kan berdampingan. Ini simplas terus bisa. Nah, terus sampai dia menembus epidermis.
endodermis. Kalau simplas kan mudah, dia lewat di tengah-tengahnya sini. Sehingga dia tidak jadi pita Kaspari itu penebalannya di pinggir, di kelilingnya, ya. Lah kelilingnya inilah yang akan menahan apoplas. Lah apoplas itu kan dia melipir di dinding-dinding sel, toh. Lah melipir di dinding-dinding sel otomatis setelah sampai di endodermis karena dia melipir di dinding-dinding sel, kan dia dihalangi oleh pita Kaspari. Karena dia dihalangi oleh pita Kaspari, maka dia masih bisa menembus endodermis, tapi dia harus transmembran dulu, masuk ke sel dulu. Dia harus masuk ke sel dulu. Kemudian setelah masuk ke sel, melewati transmembran tadi, baru melewati plasmodesmata, baru bisa menembus endodermis. Seperti itu. Oh iya Bu, udah cukup jelas. Gimana? Jelas ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Kita masih berapa ini? Aduh, masih banyak. Ini saya cukupkan dulu aja sekarang. Sampai di sini dulu aja. Engkau ndak do ini bosen nek nanti. Kita buka diskusi aja. Ini sampai pada endodermis ya, water transport to xilem, kohesi. Sebetulnya saya paksa enggak apa-apa, cuma nanti kalau Anda capek malah orang melebu nanti, enggak masuk nanti. Ini besok saya gabung dengan Hara aja. Oke. Ya. Kita sampai ke transport air melintasi endodermis ya, melintasi endodermis, kemudian nanti sampai pada slide 32 dicatat ya, sampai pada slide 32 air sampai pada xilem ya, jaringan xilem. Jadi dia sudah melintasi endodermis kemudian sampai pada jaringan xilem ya. Nanti setelah dari jaringan xilem itu kan ada pembuluh ya. Jadi dia sel-selnya itu bentuknya seperti sel pembuluh. Jadi seperti pipa ya, seperti pipa ya, jalur sel-sel pipa, jadi seperti saluran air yang panjang. Nah itu air berarti dia harus naik ke atas, dia harus mengalir ke atas. Nah itu bagaimana nanti? Itu nanti minggu depan aja. Silakan kalau ada yang belum jelas pada kuliah hari ini, silakan ditanyakan. Jadi misal seperti ini, saya habis kuliah, ini nanti mumpung Bu Indang masih ingat, langsung nanti Bu Indang bikin soal ini nanti. Ya kalau enggak siang ya mungkin malam saya bikin soal mumpung masih ingat apa yang saya berikan kepada mahasiswa. Nah itu langsung saya rangkum dalam bentuk soal-soal. Nah jadi soal-soalnya itu pada saat kita kuliah, pada saat kita diskusi seperti ini. Makanya saya tidak akan memaksa mahasiswa harus hadir pada saat kuliah, harus diskusi, harus interaktif pada saat kuliah. Saya tidak akan memaksa, Bu Endang itu tidak suka memaksa. Tapi segala konsekuensi nanti silahkan masing-masing ditanggung sendiri. Atau kalau misalnya memang karena kendala sinyal atau kendala apa, nah itu bagaimana caranya mahasiswa untuk mendapatkan materi-materi atau dia mampu untuk menguasai materi apabila dia berhalangan hadir, apapun alasannya. Ya, saya juga paham permasalahan mahasiswa Bu Endang itu paham, ada yang namanya di desa pelosok, sinyale undlap-undlup. Nah, saya tidak bisa memaksa hal-hal yang seperti itu. Ya, itu. Insya Allah sih kalau nilai itu asal Anda ora parah-parah banget kiyo iso didongkrak lah. Nek parah banget ndongkrak wis Bu Endang wis kangelan kiyo sakjane beban batin bagi saya. Saya itu sebetulnya beban batin kalau nggak sampai ngasih nilai C itu beban sekali. Apalagi nanti fisiologi tumbuhan pesen saya harus berusaha benar ya untuk praktikumnya. Praktikum itu kan poinnya 30 sendiri. Harus diseriusi, benar-benar harus serius. Praktikumnya itu sudah dibikin yang paling mudah
sehingga mahasiswa bisa melakukan sendiri di rumah. Poinnya 30%. 30, kemudian tugas itu kemarin berapa Bendang lupa itu. 30 tugas 20 atau 10 lupa ya. Kemudian dibagi 2 antara UTS dan UAS. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan kuliah pada hari ini bisa saya akhiri, kita lanjut di chat MS Team. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, maaf, Bu. mau bertanya Oh soal iya, tugas silakan. gimana ya? Tugasnya nanti karena ini pertemuan, kalau dulu itu biasanya sebelum kuliah itu mahasiswa presentasi. Cuman kalau saat ini mahasiswa presentasi padahal materi kuliahnya kan banyak banget. Sehingga presentasi untuk kuliah ini memang saya ndak ada. Jadi nanti tugasnya mahasiswa membuat karya tulis ilmiah atau seperti review jurnal. Silahkan nanti kormatnya membagi 2, jumlah mahasiswa semuanya berapa, dibagi 2, 1 nanti membuat review jurnal terkait dengan tema-tema, misalnya kalau Bu Endang nanti temanya air, penyerapan hara, fotosintesis, respirasi, kemudian metabolisme nitrogen dan metabolisme lipid. Ya. Jadi mahasiswa separuh dari mahasiswa yang mengambil fisiologi tumbuhan dibagi 2. Separuh nanti ikut Pak Agung, separuh ikut tema saya. Nanti tema saya masih dibagi tadi itu 6 apa berapa itu tema. Kemudian cari jurnal. Jurnalnya jangan hanya 1, nek 1 nanti Anda tidak bisa cerita. Jurnalnya mau 2, mau 3 untuk referensi. Jadi Anda membuat aja review atau membuat suatu karangan ilmiah, karya ilmiah atau karangan ilmiah, di mana nanti sumbernya adalah sumber jurnal-jurnal. Jangan web, saya tidak suka web atau blog-blog itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Minimal itu jurnal, mau jurnal bahasa Indonesia bagus, yang lebih bagus mungkin nanti nilainya poinnya juga tambah, poinnya juga tinggi, itu kalau dia referensinya adalah jurnal internasional. Jadi misal begini, penyerapan air pada tumbuhan mangrove, penyerapan air pada tanaman dalam kondisi cekaman kekeringan. Nah, banyak sekali tema yang bisa dikembangkan dari hanya tema penyerapan air atau penyerapan hara. Jadi nanti temanya seperti itu atau judulnya seperti itu kan tinggal mencari browsing jurnal yang mendukung itu. Mendukung pada saat membuat karangan ilmiah tadi. Jelas? Mau bertanya, Bu, izin sebelumnya. Ya silakan. Berarti terkait dengan tugas itu membuat karangan ilmiah dengan susunan karangan ilmiah secara umum ya, Bu. Berarti terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian dan pembahasan. Enggak, bukan seperti itu. Langsung aja seperti karangan ilmiah. Enggak pakai pendahuluan, kalau misalnya pakai pendahuluan, kemudian kesimpulan, itu dalam paragraf saja. Mungkin paragraf pertama pendahuluan. Paragraf kedua isi. Paragraf ketiga itu adalah kesimpulan. Namun kan tidak hanya 3 paragraf, tahun ekonom membuat membuat karangan ilmiah, paragrafnya kan mestinya lebih dari 3. Tapi yang jelas paragraf-paragraf awal itu adalah pendahuluan. Paragraf-paragraf selanjutnya itu adalah paragraf isi. Isinya apa? Prosesnya bagaimana? Kemudian paragraf-paragraf akhir itu diarahkan ke penutupan dan kesimpulan. Acuannya apa? Referensinya apa? Jurnal. Makanya jurnal tidak hanya 1. Kalau jurnalnya 2, 3 kan lebih enak kita menyusun. Iya enggak? Jelas? Jelas, Bu. Ya, gitu.
ya, mencoba untuk membuat seperti pembahasan penelitian, ya, membuat karangan pembahasan penelitian. Tapi kalau ini kan pembahasan seperti review, jadi Anda studi pustaka. Jadi formatnya judul, biasa, nama, NIM. Kemudian dibentuk apa itu save-nya PDF aja, di mana nanti judul PDF-nya itu adalah nama, ya, judulnya nama dan NIM, ya. Ojo dikasih, jangan dikasih ini. Kalau enggak Bu Endang itu nanti tugas A, Pak Agung tugas B gitu aja. Jadi A, nama, kemudian NIM, ya. Jadi nama filenya itu adalah A, nama, NIM. Yang Pak Agung berarti B, nama, NIM. Nanti saya kasih tempat untuk upload tugas, assignment-nya nanti saya kasih. Nanti tapi ini di akhir. Untuk formatnya mohon untuk dibagi dulu. Yang Bu Endang itu separuh, itu berarti berapa? Dibagi 6. Kalau misalnya biar ndak doiren, dikopiok aja, istilahnya diundi aja. Yang keluar untuk air siapa saja. Kalau kuliah air sudah selesai kan bisa dicicil untuk menyusunnya. Begitu. Ya, dicicil dulu. Kemudian untuk fotosintesis, respirasi, atau hara, sudah selesai kuliahnya kan bisa mulai dicicil. Gitu, ya. Formatnya gitu aja formatnya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, di room chat ada yang bertanya. Oh gitu. Saya yang ini dulu, yang langsung ini dulu. Nanti di chat, nanti saya jawab. Gimana? Apakah jurnalnya dicantumin, Bu? Gimana, Mbak? Nanti di tugasnya jurnalnya dicantumin atau tidak, Bu? Kurang jelas, tidak jelas sih suaranya. Gimana? Jurnalnya? Apakah dicantumkan, Bu? Jurnalnya? Oh, enggak usah dicantumkan, enggak apa-apa. Ya, jurnalnya enggak usah dicantumkan, enggak apa-apa. Nanti di ini aja, jurnalnya pas di referensi aja atau di daftar pustaka aja. Ya, jurnalnya dicantumkan di daftar pustaka saja. Gitu. Bu, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bu Endang live langsung ke chatnya. Untuk bahannya materi semuanya saya upload di Kulon ya. Semuanya saya upload di Kulon. Saya Bu Endang mau ke chattingan.